Podcast Juara Jabar Pro bersuara. Halo wargi Jabar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Podcast Juara Jabar Pro bersuara. Bersama saya Yudi Reven tentunya. Nah, oke, sebelum kita mulai acara, tentunya perlu diinformasikan bahwa narasumber, Yudi sebagai host, dan tentunya juga semua kru yang bertugas sudah menerapkan protokol kesehatan dan sudah tes swab. Jadi izin membuka dulu masker ya. Oke, nah biar jelas ya. Wargi Jabar, permasalahan kemanusiaan ini tidak bisa ditunda. Sedikit saja terlambat tertangani hanya akan melahirkan duka. Ya, gerak cepat diperlukan untuk membendung luka dan duka yang bisa hadir kapan saja. Untuk itu, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Jabar Quick Response atau JKR ya, sebagai gerakan sosial atau civil society movement ya, sekaligus solusi pertolongan pertama atau first aid bagi warga, khususnya warga Jawa Barat. Sudah banyak aduan yang berhasil ditindaklanjuti, terlebih saat pandemi COVID-19. Ada banyak aduan dan laporan yang perlu mendapatkan tindakan dan pertolongan secepatnya. Bagaimana cara kerjanya dan tentunya juga semangat tolong-menolong ya, yang menjadi marwah JKR tetap hidup. Nah, bersama saya tentunya salah satu pentolan dari JKR sudah hadir, yaitu Kang Aldi. Apa kabar Kang Aldi? Alhamdulillah. Luar biasa. Boleh dibuka? Boleh, oke. Oke, bagaimana kabarnya selama pandemi ini, tetap semangat ya? Harus Kang. Harus. Waduh. Ini gimana ceritanya? Yang saya pengen tanya nih sebelum kita ngobrolin tentang JKR ya. Yudi tahu Kang Aldi itu adalah salah satu anggota band yang living legend lah di Bandung gitu ya, power punk gitu ya, barengan Mang Gebeg, Mang Kiming gitu. Terus tiba-tiba ada di JKR nih, gimana ceritanya nih? Dulu sebelumnya emang saya kan lebih kerjanya di dunia fashion ya Kang ya, di distro clothing gitu kan, dari tahun 90-an sampai mungkin dari 2017-an lah. Nah, dan akhirnya kemarin pas awal pandemi, mungkin saya mendapat hidayah mungkin ya. pengen mencoba dunia baru, pengen kerja di ranah kemanusiaan, lebih ke ngebantu sesama sih gitu. Dan lihat beberapa teman juga yang bisa dibilang ya kawan-kawan lama saya juga, ada yang lebih dulu kerja di sini. Makanya saya waktu awal COVID itu akhir Maret mungkin ya, saya memberanikan diri ke Gor Saparua. Ya langsung aja tanpa membawa CV dan lain, saya bilang aja saya pengen kerja di sini. Kata bagian apa aja deh itu, karena kan dulu awalnya di sini kan logistik gitu kan. Maksudnya bagian angkat apa kayak dari truk, kayak hand sanitizer, masker atau angkat hand washer gitu. Kayak yang penting saya pengen ngebantu sesama gitu. Langsung datang ke sini dan tentunya diterima dengan tangan terbuka oleh JKR. Alhamdulillahnya gitu kan, diterima. Gitu. Menurut Kang Aldi nih, JKR itu apa sih Kang? Jabar Quick Response itu adalah mungkin komunitas base organisasi yang dibikin oleh Bapak Ridwan Kamil pada tanggal 18 September 2018 untuk menangani aduan-aduan tentang kemanusiaan untuk di Jawa Barat. Gitu. Katanya ada beberapa kanal aduan juga ya. Nah, betul. Kalau boleh tahu apa aja sih Kang? Sebelumnya kita ada 8 kanal sih Kang. Ada 8 kanal. Cuman akhirnya sekarang jadi nambah 1. Kita cek ya, challenge ya. Apakah apa nih 8-8-nya? Coba yang satu. Ada Rumah Darurat Roboh. Rumah Darurat Roboh. Yang kedua? Kesehatan. Ketiga? Disabilitas. Keempat? Kebencanaan. 5? Jembatan. 6? Aduh, lupa lagi apa. Ayo. Anak yatim. Anak yatim 6. Ya. 7? Aduh, apalagi namanya, disabilitas, kesehatan, sekolah darurat roboh. Sekolah darurat roboh. Ya. Terus ada lagi? Terakhir, rumah ibadah. Rumah ibadah. Wow, lulus berarti. Padahal udah ngapalin. Nah kalau Kang Aldi sendiri masuknya ke kanal yang mana nih? Sebenarnya saya awal kerja di JKR itu mungkin ada kurang lebih setahun. Saya di logistik. Nah, karena semua awalnya itu pasti kalau kerja di JKR di logistik dulu. Gitu. Dan akhirnya kemarin alhamdulillah saya pegang kanal RDR, Rumah Darurat Roboh. Jadi saya bagian screening.
Oke, tugasnya tuh ngapain aja screening tuh? Jadi biasanya ada aduan masuk kan di website, semua karena masuknya kan aduannya di website gitu kan. Awalnya ada yang dari medsos, dari message Facebook, dari DM Instagram, dan sebagainya. Cuman lebih diarahkan ke website, masuk tim Yanpo, nanti ada atasan saya, koordinator kanal, terus saya bagian screening, bagian nelpon. Oke. Gitu. Nge-screening ini hanya di telepon atau langsung ke lokasi, Kang? Awalnya sih ditelepon dulu, nanti dari situ ketahuan apakah ini apa ya, lebih aduannya apa ya, sedang, rendah, tinggi. Biasanya kalau tinggi kita survei. Ada tingkatannya. Iya, ada tingkatannya. Oke, yang termasuk rendah tuh kayak gimana sih, Kang? Rendah itu yang tidak membahayakan sih. Ya, maksudnya kayak apa ya, masih kena apa ya, bukan masih kena apa, cuman bocor-bocor dikit gitu kan. Bocor-bocor dikit itu masuknya ke rendah. Kalau yang tinggi kan yang lebih membahayakan sih. Apalagi sampai ya amit-amit ada yang udah sampai runtuh gitu kan. Itu lebih diprioritaskan kita bantu. Cuman kita survei dulu. Selama ini banyak ya yang rumah seperti itu, Kang? Mungkin salah satu aduan terbanyak kedua di Jabar Quick Response selain kesehatan, rumah darurat roboh. Rumah darurat roboh. Oke. Nah, nanti penanganannya seperti apa setelah di screening dan ternyata ini masuk ke kategori yang rendah atau yang tinggi. Nanti setelah itu apa lagi? Kalau yang tinggi sih langsung kita kan pasti ada survei kan. Ada survei, nanti ada beberapa tim plus survei atau ngasih bantuan aduan-aduan yang lain kayak mungkin pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Ada juga yang RDR langsung. Kalau udah benar-benar layak kita bantu sih ya kita bantu untuk pembangunan rumahnya gitu. Jadi langsung saat itu juga ketika memang yang rumahnya roboh ini betul ini harus dibantu langsung ya. Iya langsung. Nah, peran serta masyarakat sekitar gimana nih, Kang, ketika JKR turun? Atau mungkin di daerah-daerah lain atau kebencanaan seperti itu, masyarakat yang lain tuh seperti apa sih peran sertanya? Kita biasanya kalau aduan-aduan kayak kebencanaan, jembatan atau rumah darurat roboh itu pasti kita selalu berkoordinasi dengan masyarakat sekitar, dengan aparatur negara, dengan orang-orang desa gitu kan. Karena itu pasti kita harus izin dulu lah. Sampai mungkin kayak kemarin yang aduan jembatan berkoordinasi dengan dukun sekitar lah gitu, kan. Orang tokoh agama, tokoh masyarakat di situ mungkin gitu, yang dituakan kayak gitu. Wow, ini menarik ya, Kang, ya kalau misalnya ngelihat kerjanya gitu ya, kita kerjanya cuma ngebantu orang. Kerjanya itu kerja sekaligus ibadah gitu, benar sih, Kang? Amin. Gitu. Nah, semangat apa lagi nih yang membuat Kang Aldi untuk join sama JKR? Selain tadi pengen ngebantu sesama gitu, selain dapat hidayah tadi, apa yang menjadi ternyata udah dijalanin tuh, berarti nggak salah nih saya gabung sama JKR gitu, Kang. Semangat apalagi mungkin kayak mungkin udah kita bantu beberapa bulan ke belakang, udah kita kasih bantuan beberapa tahun kemudian, dan mereka biasa berkomunikasi, terima kasih gitu kan. Kayak seperti mungkin pernah ada yang aduan pendidikan, karena kan awal pandemi ini kan kebanyakan semua anak-anak itu kan sekolah online lah di rumah gitu kan, kita bantu belikan gadget gitu kan, dan ternyata udah mungkin ada setahun lebih ternyata anaknya berprestasi, mengucapkan terima kasih ke kita, itu udah nggak bisa dilurusin sama kata-kata sih. Gitu, iya. Money can buy banget ya. Gitu kan. Kita gitu. Bermanfaat ya gitu ya. Alhamdulillahnya gitu. Jadi berapa tahun, Kang, join sama JKR? Kurang lebih? Saya itu Maret 2020, Kang. Maret 2020 berarti 1 tahun lebih lah ya. Iyalah, akhir Maret join. Akhir Maret. Nah, gimana sih bisa nge-maintain semangatnya gitu biar tetap untuk ngebantu orang lain tuh ada gitu. Kadang kan kalau misalnya capek nih gitu. Ada perasaan kayak gitu nggak sih, Kang? Selama 1,5 tahun ini, gua ngebantu terus orang lain nih gitu. Kadang ada perasaan capek atau gimana gitu? Nggak ada sih ya, karena mungkin untuk
ngebantu demi kemanusiaan itu bisa dibilang nggak ada batasnya, Kang ya. Karena mungkin beberapa teman juga ada yang nggak ngerasain libur lah, ya apalagi kemarin pas COVID lah. Pas COVID-19 itu semuanya terjun ke lapangan. Banget, apalagi kemarin kan beberapa bulan kebelakang sempat Jawa Barat naik lagi kan, kita balik lagi ke awal, hektik lagi gitu kan. Bikin kita semangatnya kalau kita udah ngebantuin yang anak-anak kecil yang kesehatan itu sih, Kang. Oke. Unforgettable moment mungkin momen yang tidak bisa dilupakan nih dari Kang Aldi selama ngebantu gitu. Baik itu di kanal tadi Rumah Darurat Roboh atau mungkin RDR ya, bukan LDR ya, ingat bukan, ya. RDR ya. Kalau LDR long distance relationship. Nah, kalau ada nggak sih atau di ketika memberikan bantuan ada nggak sih momen-momen yang nggak bisa dilupain sama Kang Aldi gitu? Lebih ke kalau untuk bantuan kesehatan atau pendidikan gitu ya plus RDR sih semua nggak bisa dilupain sih karena membekas gitu di hati saya. Oke, semuanya membekas semuanya. Oke. Nah, ini kita melenceng sedikit ya, Kang ya. Apa kabar Powerpunk, Kang? Alhamdulillah. Gitu-gitu aja. Oke. Ini ceritanya join sama JKR ini apakah emang nggak berkarya lagi atau gimana gitu, Kang? Kebetulannya kan karena pandemi ya. Jadi nggak ada gig sih, Kang. Gitu. Tapi kalau untuk rutin latihan ya masih kita sempat-sempatin sih biasanya. Tapi kan, masih produktif lah ya. Dibikin produktif lah. Oke. Pengennya sih ya punya album lagi, cuman karena kesibukan personel dan lain hal, jadi kita lebih ke ya dirutin-rutinin aja latihan. Oke. Gitu kan. Ini Wargi Jabar yang bikin bangga ya, anak band gitu ya yang kita tahu. Wah, lagunya juga kalau Powerpunk keras banget lah ya, teriak-teriak nggak jelas lah. Teriak-teriak gitu ya. Tapi ternyata wow, ada sisi kemanusiaan yang luar biasa dari Kang Aldi gitu. Nah, teman-teman lain ketika Kang Aldi join sama JKR gimana, Kang? Apakah ada komen kah atau gimana gitu? Ya kalau komen sih banyak, cuman rata-rata mereka nggak nyangka gitu bisa terjun di, apalagi dulu pas awal-awal COVID gitu kan. Dan mana teh sieun euy cenah itu ke rumah sakit gitu kan. Maksudnya karena saya juga kan punya keluarga gitu kan. Cuman ya bismillah aja gitu kan. Ya gimana ya dulu awal-awal Covid kan pulang ke rumah, ganti baju, mandi dan lain sebagainya gitu kan. Cuman alhamdulillah sih teman-teman support semua gitu kan. Dari teman-teman, dari keluarga juga, apalagi dari teman-teman kerja juga alhamdulillah support gitu. Nah, sebagai musisi mungkin ada karya yang terinspirasi mungkin dari kemanusiaan yang Kang Aldi tolong sekarang ini gitu? Mungkin dulu pas adalah mau setahun COVID gitu, waktu itu ya bersama Powerpunk dulu bikin t-shirt. Itu bisa dibilang ada band Bandung, Jakarta, Bali, Malang, bikin t-shirt, dijual, dan uangnya kita bagikan untuk yang terdampak COVID. Nah, itu ke Bali, ke Riau, sama ke Bandung. Dan alhamdulillahnya yang ke Bandung itu didonasikan ke Jabar Quick Response gitu melalui teman-teman Bandung Kolektif. Luar biasa. Mantap ya. Jadi Kang Aldi ini hatinya udah JKR banget ya. Bener ya? Kayak gitu ya Kang Aldi ya. Oke, Kang Aldi terus ngobrolin tentang ya itu. Apakah ada teman-teman lain yang join juga nih yang sama profesinya seperti Kang Aldi gitu di JKR? Ada sih, ada. Ada yang teman-teman di atas saya, ada yang teman-teman yang baru-baru juga ada. Oke, gitu siapa aja sih kalau boleh tahu nih Wargi Jabar nih mungkin kenal juga gitu sama bandnya gitu, personilnya. Mungkin dulu ada Babam. Okay. Ya, Babam itu dulu dia main Melian, mungkin sekarang sama The Up. Terus ada Jodam, Doni, dulu dia bandnya lebih ke band metal hardcore lah. Ya Shadow Still Remain sama Soldier Fight. Lalu ada siapa lagi ya? Ada Hardy, Nyang, dulu Outright, sekarang Taring. Sekarang juga di sini. Ya di sini. Ada Adit Sadut. Nah, dulu Jari Tengah, sekarang Stroke. Ada Wamance. Dulu Majestic, Keras Kepala. Terus ada teman-teman dari Rumah Cemara juga, ada banyak, maksudnya karena si Jabar Quick Response itu kan lebih ke community base gitu. Community base, nah ini dia ya community base, jadi siapapun bisa berkolaborasi mungkin dengan JKR ya Kang ya.
Oke. Nah, kalau jam kerjanya gimana, Kang? Kalau pertolongan tuh kan nggak ada jam kerja nih misalnya. Oh, ini ada aduan dari jam 8 sampai jam 4. Terus nanti teh jam 6 ada aduan bahwa ada yang harus dibantu gitu. Nah, nggak bisa. Ini karena udah lewat jam kerja, jadi nggak bisa ditolong. Ya, biasanya sih ya itu bahasanya on call ya. Mungkin kita udah pulang juga kalau harus ada bantuan atau contoh lah kita ada drop oksigen ke rumah sakit jam 1 ya kita harus berangkat gitu. Seriusan Iya, ya kayak waktu awal-awal Covid juga kan waktu lebaran semua anak-anak pada kerja gitu kan. Gitu kan. Terus mungkin saya lagi sama keluarga juga kalau di telepon harus ke kantor ya udah berangkat aja gitu kan. Karena ya nggak mengenal waktu sebenarnya sih kalau ya. Wow, JKR luar biasa beneran ya ini ya. Oke, kerja sekaligus ibadah teh ya gitu. Nah, ya, alhamdulillah, Kang, ya. alhamdulillah. Oke, Kang, mungkin ada yang mau disampaikan, jadinya disampaikan. Disampaikan nih buat wargi Jabar, Kang. Ya, ajakan Kang Aldi mungkin ya. Ya, maksudnya tuh gini, musisi aja gitu ya, berani untuk bergabung dengan JKR, apalagi kemanusiaan gitu. Nah, wargi Jabar juga yang misalkan yang pengen ngebantu, caranya gimana gitu, boleh dikasih tahu, Kang? Ya paling kalau untuk warga Jabar yang ada aduan mungkin bisa lewat website JKR ID gitu kan. Tapi untuk teman-teman sih mungkin nggak usah jauh-jauh ngebantu yang jauh-jauh, teman-teman terdekat dulu aja. Oke, itu dia. Oke, Kak Aldi, ini seru banget kita ngobrol-ngobrol ya, apalagi ini suasananya ini pertama kali loh ya podcast Juara ada di area outdoor di Saparua di kantornya JKR ini berarti ya. Nah, ini juga di belakang ada Satgas Pencegahan COVID-19. Kang, boleh dijelasin mungkin seperti apa ini teh? Ya karena dulu jadi Jabar Quick Response itu atas perintah Kang Emil bisa dibilang menjadi Satgas COVID. Karena kita alhamdulillah udah ngebantu 27 kota kabupaten untuk penanganan COVID itu gitu kan, lebih ke drop logistik prokesnya gitu. Oke, yang tadi itu sampai on call lagi sama keluarga, ya. Tetap ya 27 kota kabupaten harus beredar, JKR hadir gitu untuk masyarakat Jawa Barat. Nah, kalau misalkan bukan warga Jawa Barat tetap dibantu nggak, Kang? Biasanya atau KTP-nya misalkan Tangerang lah atau Jakarta lah gitu ya. Bisa dibantu juga sih. Semua satu pintu via website aja. Mungkin nanti ada tim Yanfo yang lebih mengarahkan sih, Kang. Betul ya, gitu. Karena kemanusiaan itu tidak terbatas oleh wilayah dan KTP ya. Tidak mengenal batasan. Betul ya. Kemanusiaan ini bisa siapa saja, bisa di mana saja juga. Oke, Kak Aldi, nuhun pisan sudah mau berbagi ya. Mungkin nanti juga saya akan ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman JKR, banyak sekali tentunya info-info ataupun cerita-cerita nih di balik sepak terjang dari JKR yang luar biasa ini ya. Oke, hatur nuhun, sukses tentunya. Dan wargi Jabar ya, jangan lupa untuk saksikan terus podcast Juara Jabar Prop Bersuara, karena tentunya dengan menyaksikan dan mendengarkan podcast Juara ini banyak insight, banyak inspirasi juga untuk kita semua tentunya ya. Yudi Reven pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.